Selamat siang Sobat Karir semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang di acara webinar kolaborasi karirmu dengan Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang dengan topik The Key to Career Excellence, Building Essential Competencies. Nah, senang sekali saya Fani dari Karirmu selaku MC pada siang hari ini menyapa Sobat Karir semua gitu ya pada webinar siang hari ini, yang pastinya Sobat Karir sudah tidak sabar gitu ya untuk mendapatkan ilmu baru terkait dengan kompetensi yang dimiliki, serta peran penting dalam mendorong keunggulan karir Sobat Karir semua gitu ya. Karena kompetensi ini perlu banget untuk dimiliki individu nanti di dunia kerja gitu. Mungkin sebelum memulai sesi utama kita pada siang hari ini, saya mau menjelaskan terlebih dahulu nih Sobat Karir terkait dengan acara kita di siang hari ini, yaitu webinar The Key to Career Excellence, Building Essential Competencies. Ini merupakan acara kolaborasi dari Karirmu Prakerja dengan Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, semoga rahmat Tuhan Yang Maha Esa senantiasa dilimpahkan kepada kita semua, dan salam sehat semuanya. Yang saya hormati para pimpinan dan pengurus pusat IKUM, khususnya Sekjen PPKUM, Ibu Dr. Fatmawati yang sekarang sedang umroh di Tanah Suci. Kemudian yang saya hormati Ketua Pusat Karir atau BKK IKUM, Pak Ahmad Fahmi, dan tim IT IKUM, Mas Ade Setiawan. Yang saya hormati staf dari karir.mu.id, yakni Mbak Fani yang hadir, yang membawa acara atau membuka atau membawa acara pada siang hari ini, dan para narasumber kita yaitu Ibu Dila Arum Kusumastuti, Career Development Specialist, kemudian Mbak Alifatul Mufarroha, SPD, alumni Fakultas Teknik UM, Knowledge Management Analysis at sekolah.mu. Kemudian pemandu acara kita pada siang hari ini Mbak Ufi ya, Mariatus Syifa. Dan yang saya hormati, saya banggakan semua peserta yang hadir, khususnya para alumni Universitas Negeri Malang. Patutlah kita panjat bersyukur karena Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas rahmat, karunia, taufik dan ridhonya kita pada siang hari ini dapat bertatap maya dalam kegiatan webinar yang bermanfaat, itu tentang The Key of Career Excellence, Building Essential Competencies. Terselenggaranya kegiatan ini berkat kerjasama yang baik di antara pengurus IKUM dan dengan berbagai pihak, khususnya dengan karir.mu.id. Semoga kerjasama yang baik ini dapat berkelanjutan dan memberi manfaat bagi kedua belah pihak, yakni IKUM dan karir.mu.id. Khususnya bagi para alumni, lebih khusus lagi alumni UM, dalam mengembangkan karir dan memasuki dunia kerja. Kita pahami bersama bahwa memasuki dunia kerja dan mengembangkan karir di era tingkat kompetitif yang sangat ketat ini memang tidaklah mudah, tidaklah gampang ya. Meski demikian, para alumni perguruan tinggi khususnya alumni UM tidak boleh putus asa. Dalam konteks ini, pengurus pusat IKUM sebagai organisasi legal formal alumni Universitas Negeri Malang UM mengemban amanah dari para alumni untuk memfasilitasi, memotivasi, mengkatalisasi, dan memberdayakan alumni untuk mengembangkan karirnya dan memasuki dunia kerja. Oke. Talking point kita pada siang hari ini ada 5, teman-teman, yaitu yang pertama pastinya apa yang perlu kita ketahui tentang tantangan dunia kerja. Yang kedua adalah kompetensi esensial dalam menghadapi dunia kerja, apa peran kompetensi tersebut, dan yang pasti adalah strategi dan tips untuk membangun kompetensi.
perlu teman-teman highlight bahwa kompetensi yang akan kita bahas pada siang hari ini bukan kompetensi yang teman-teman sudah dapatkan di bangku kuliah ya. Atau misalnya teman-teman sudah memiliki kompetensi dalam bidang IT, dalam bidang akuntansi, dalam bidang marketing. Nah, itu adalah kompetensi hard skill ya. Yang akan kita bicarakan pada siang hari ini tentu saja kompetensi yang tidak selalu kita dapatkan di bangku kuliah, tapi kita biasanya dapatkan justru di pengalaman organisasi atau pengalaman dalam bersosialisasi dengan rekan-rekan atau ketika pengalaman menghadapi kegagalan. Nah, itu justru kompetensi yang bisa memboosting kemampuan hard skill kita yang perlu kita pelajari pada siang hari ini. Yang pertama, apa sih yang kita sedang hadapi sekarang? Mungkin saya mau interaksi dari penonton atau peserta webinar kali ini, yaitu teman-teman yang sedang mengalami tantangan dunia kerja yang mungkin saya belum sebutkan di sini, boleh share di kolom chat apa saja yang menjadi tantangan atau mungkin strugglingnya sekarang tuh lagi di fase apa gitu ya. Saya akan baca dengan singkat, boleh nih teman-teman share pengalaman singkatnya, misalnya kesulitan dalam hal apa, apakah mencari passionnya, atau ternyata teman-teman kesulitan dalam proses rekrutmennya, atau ternyata ketika sudah diterima, teman-teman juga masih merasa bahwa ini bukan pekerjaan yang saya impikan. Nah, biasanya hal-hal seperti itu yang menjadi tantangan dari teman-teman yang baru lulus atau sudah menjadi alumni. Baik, saya baca dengan cepat. Ada yang dari sisi manajemen waktu. Baik, oke. Lalu ada masih kesulitan dalam proses rekrutmen. Oke. Fase diskon persaingan di harga pasaran. Oke, wah ini persaingan harga apa nih? Harga produk atau harga kita ya sebagai kandidat gitu. Ada lagi mungkin yang teman-teman sekarang rasakan, boleh curhat sebentar tentang tantangan yang teman-teman hadapi sekarang dalam dunia kerja. Oke. Pengalaman kerja yang kurang memadai. Oke, Kak Agung. Karena mungkin masih fresh graduate ya. Biasanya juga kelemahannya teman-teman yang masih fresh graduate, pengalaman kerjanya masih kurang. Fleksibilitas. Oke, ternyata menjadi sebuah tantangan ya. Kadang-kadang orang ada yang mendambakan sebuah fleksibilitas karena bisa mengerjakan beberapa hal dalam satu waktu. Tapi ternyata bagi salah satu peserta ini malah menjadi sebuah tantangan. Oke, ada juga yang tadi saya sempat spill ya. Adanya susah mencari passion kita di dunia kerja. Oke, nanti akan kita kulik-kulik tentang passion juga. Minim pengalaman, persaingan ketat, dan juga melepaskan idealisme. Wah, ini kayaknya semua pasti mengalami ya. Terutama biasanya kalau kita lulusan dari kampus negeri, teman-teman tuh kayak merasa lebih berat ya, karena memiliki embel-embel dari kampus yang ternama, sehingga biasanya sosial ini atau keluarga terdekat bahkan mempunyai ekspektasi kepada kita untuk segera diterima bekerja, atau udah dapat kerja pun tuh masih dituntut gitu. Kok nggak kerja di Big Five company, atau nggak kerja di mungkin ASN, atau melabeli pekerjaan-pekerjaan yang dimana itu menjadi sebuah ekspektasi kepada diri kita gitu. Oke, ada lagi mungkin yang mau sharing tantangan yang dihadapi? Kayaknya mungkin pada sama ya. Oh iya aku juga ngalamin ini gitu. Oke. Saya bisa rangkum tantangan ini menjadi 5 poin, yaitu yang pertama adanya tantangan di bidang teknologi dan otomasi, di mana ini adalah sebuah benefit sebenarnya ya, terciptanya teknologi seperti yang kita nikmati sekarang. Kita bisa belajar, diskusi, mendapatkan ilmu, sharing itu karena adanya transformasi teknologi. Dimanapun, dari kota manapun, tadi saya baca sekilas, ada yang dari Jakarta, Surabaya, Sidoarjo, Malang, Semarang, Solo tuh semua bisa berkumpul di sini karena juga ada ikatan alumni yang sangat kuat ya dari UNM, sehingga bisa dipertemukan melalui teknologi Zoom. Selanjutnya, di sisi lain adanya transformasi teknologi ini juga sebuah tantangan karena apa? Banyaknya tenaga kerja ini justru tergantikan dengan adanya
kemajuan teknologi gitu. Apabila kita menjadi seorang kandidat atau tenaga kerja yang kurang bervalue, tidak punya value lebih, maka kita juga harus bersiap untuk tergantikan dengan adanya teknologi dan otomasi. Mungkin teman-teman juga kalau sudah paling mudah pergi ke bank gitu ya, itu paling lihat dulu mungkin kita akan melihat banyak teller berjejer-jejer untuk melayani nasabah, tapi sekarang bank itu sudah ke arah digital bank. Jadi semua bisa melakukan transaksi, buy online, penarikan uang, terus kemudian pembuatan rekening, semua bisa dilakukan menggunakan teknologi. Dan tentu saja adanya pengurangan tenaga kerja. Nah, ini menjadi sebuah antitesis ya. Di satu sisi teknologi itu bagus, tapi di sisi lain juga membawa dampak yang kurang baik untuk kita. Lalu yang kedua, skill gap. Adanya perbedaan kebutuhan yang dibutuhkan oleh perusahaan dan juga lulusan dari akademik, biasanya seperti itu. Ketiga, fleksibilitas atau work-life balance yang tadi juga sudah disebutkan oleh salah satu peserta, bahwa ternyata dengan adanya sistem kerja remote working atau ini menjadi sebuah tantangan dalam mengelola keseimbangan antara kehidupan dan bekerja. Ini juga masuk ke dalam kompetensi manajemen waktu. Teman-teman harus bisa memanfaatkan waktu 24 jam yang kita punya supaya beberapa peran yang kita lakukan itu bisa dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. Yang keempat, perubahan struktur organisasi, di mana dengan adanya perubahan global yang sangat cepat, organisasi saat ini dituntut untuk lebih adaptif dan dinamis. Sehingga banyak biasanya perusahaan yang model organisasinya lebih datar atau berbasis project, maka dalam hal ini sudah tidak lagi kita dikotak-kotakan. Kalau dulu mungkin dituntut kita hanya bekerja dalam satu bidang, karena udah mulai penghematan, efisiensi, maka bisa-bisa satu tenaga kerja itu dituntut untuk punya banyak skill, jadi bisa mengerjakan banyak divisi, kita bisa mengerjakan lintas departemen atau fungsi. Lalu yang pasti dengan adanya tantangan ini, adanya ketidakpastian ekonomi dan keamanan pekerja ya, di mana keadaan ekonomi global yang tidak stabil, ditambah juga perubahan teknologi menciptakan rasa was-was, cemas gitu nggak teman-teman? Ada rasa-rasa cemas, jangan-jangan aku akan di-cut nih, atau aku akan di-PHK ya, karena adanya ketidakpastian di kalangan pekerja. Semua tantangan ini bisa kita jawab atau kita bisa minimalisir dengan memiliki kompetensi yang akan kita pelajari. Bila bicara dengan karir, ya, saya selalu refer kepada cycle of career development. Ya, ini ada 4 tahapan yang teman-teman walaupun tidak harus seorang fresh graduate yang sudah alumni sekian tahun pun juga tetap bisa melakukan ini. Yang pertama, kuncinya adalah kita harus bisa mengenal diri kita sendiri atau discover yourself. Yang kedua adalah kita harus mampu untuk membuat goal atau membuat target. Selanjutnya kita melakukan aksi atas target yang kita miliki. Dan setelah kita melakukan aksi, kita lakukan refleksi ya atau evaluasi atas apa yang kita lakukan. Yang sudah baik atau yang sudah bermanfaat, kelihatan hasilnya, kita bisa repetisi atau mengulangi. Sedangkan yang tidak efektif, tidak efisien, kita bisa gantikan dengan pekerjaan atau aksi yang lain. Akan saya background satu-satu. Yang pertama adalah ini. Oke, mengidentifikasi dengan mengenal diri. Teman-teman, apakah sudah pernah kenal dengan analisa SWOT? Oke, biasanya sudah banyak tahu ya. Analisa SWOT itu yang pertama adanya mengetahui strength atau kekuatan diri. Yang pertama adalah kekuatan apa yang kita miliki. Biasanya kalau saya ambil teman-teman dari fresh graduate, kekuatan yang dimiliki adalah adanya energi yang masih cukup kuat ya. Ada lumayan banyak aktivitas yang saya ikutin, mulai dari organisasi, kalau nggak salah namanya HMJ ya, yang di levelnya jurusan,
kemudian ada juga BEM, itu yang levelnya untuk fakultas, kemudian ikutan komunitas di luar kelas, di luar kampus, ikut juga beberapa lomba yang diadain di kampus, ataupun yang di luar kampus, sama dulu kayaknya rutin ngikutin hobi ya, jadi hobi yang saya punya itu kan nulis tuh, kayaknya dulu anaknya tata busana tapi tiba-tiba kerjanya di nulis tuh ngapain sih, gitu ya, karena memang dari kuliah udah rutin ngebangun habit untuk nekunin hobi, udah mulai upload atau publish artikel di beberapa platform ataupun nulis untuk media seperti Kompas dan lain-lain. Jadi itu sih kayaknya yang beneran berperan banget nih buat ngebentuk saya yang hari ini dengan profesi saya seperti hari ini juga. Kayak gitu sih Kak Upi. Oke, jadi tadi ada berbagai aktivitas yang memang sudah dipilih ya dari Mbak Alif untuk membangun habit nih. Dari mulai join HMJ, BEM, lomba, dari hobi nulis juga. Secara keseluruhan nih Mbak Alif, apa sih mungkin ada kompetensi general nggak, satu atau dua yang kira-kira Mbak Alif dapat nih yang sampai saat ini tuh sangat-sangat bisa diaplikasikan? Karena kan tadi cukup banyak nih aktivitasnya ya Mbak ya. Ada nih, ini kalau misalnya sekalian mau dikaitin sama dulu waktu masih di kelas ya, itu kan ada kayak programnya UM tuh namanya kalau nggak salah PPL. Jadi kita, karena saya ada di SPD ya, di pendidikan tata busana, itu saya ngikutin ada 2 program wajib praktik di lapangan. Yang pertama tuh praktiknya magang di industri busana. Jadi saya masuk ke industri busana butik yang bikin baju-baju ala peragaan yang bagus-bagus itu. Nah, kemudian yang kedua juga ikutan praktik mengajarnya di SMK. Ini kayaknya teman-teman kalau sama alumni ini juga punya banyak pengalaman ya selama PPL dulu kayak gimana, boleh tuh ntar diceritain di kolom chat. Nah, ternyata dari situ tuh kan ada banyak hal baru yang saya dapetin ya, kompetensinya juga baru. Misalnya dari yang kalau di kelas itu kan kita interaksinya hanya sama dosen dan juga teman. Nah, kalau di luar tuh kan beda lagi tuh kan, kita dengan lingkungan yang berbeda, dengan juga beberapa masalah yang juga cukup variatif. Akhirnya juga ngebentuk saya pribadi untuk bisa mengembangkan beberapa kompetensi pendukung yang sebelumnya nggak diajarin. Gimana caranya problem solving, kemudian analytical thinking, dan juga hal-hal lain yang kayak tiba-tiba ada plot twist apa gitu harus diselesain di tempat gitu. Kayak gitu sih sepertinya. Oh, ya ternyata emang udah terbentuk mungkin dari zaman kuliah ya Mbak Alif ya. Tadi mungkin Mbak Alif sempat mention ada problem solving, analytical thinking gitu. Juga tadi menyelesaikan masalah yang muncul mendadak. Apa ya mungkin istilahnya, tapi setelah menyelesaikan masalah yang muncul mendadak, sobat Carter itu juga butuh dibentuk mungkin dari saat kita di bangku kuliah gitu ya. Nah, Mbak Alif mungkin tadi dari kompetensi yang sempat Mbak Alif mention nih gitu, seberapa berpengaruh sih kepemilikan terhadap kompetensi tersebut terhadap saat ini Mbak Alif di dunia kerja? Ini sepertinya ada kucing yang ikut masuk atau apa ya? Atau ada anak bayi atau siapa? Iya, kan ada kucing tadi masuk Mbak Alif. Oke, nggak apa-apa Kak. Ini aku seneng banget loh, jadi kayak kita semakin ramai ya di kelas nih. Nah, bukan kelas ya, sorry, webinarnya. Oke, jadi kalau tadi ngutip dari pembukaan yang disampaikan sama Prof. Ainin kan, kita emang dunia kerja itu persaingannya semakin meningkat ya. Nah, terus kita lihat juga di trennya yang sekarang tuh, kita saingannya nggak sama manusia aja nih, bahkan juga udah mulai sama AI yang dipakai di mana-mana, atau sama mesin otomasi lainnya gitu. Artinya, kalau kita sebagai manusia ini nggak punya value tambahan yang mau kita tawarin, ya kita akan sulit untuk bersaing, bukan hanya di masa sekarang, masa depan juga makin sulit lagi gitu ya. Jadi ya mau nggak mau nih kita harus terus mau upgrade kompetensi pendukungnya, nggak cuma di hard skill aja, tapi juga soft skill pun harus ditingkatin lagi. Bahkan sebagai seorang spesialis pun kita tuh nggak bisa kalau cuma ngandelin yang namanya kompetensi teknisnya aja gitu kan. Karena kalau misalnya mau di level tertinggi pun harus punya soft skill-nya yang bagus. Kita nggak mungkin bisa jadi spesialis kalau nggak punya kemauan belajar, nggak punya rasa ingin tahu, terus nggak punya manajemen waktu yang bagus gitu. Nah itu semua kan jadi kayak saling melengkapin gitu ya, keberadaannya penting gitu. Ya, jadi memang diperlukan value khusus ya, value tambahan untuk kita yang membedakan mungkin kita dengan mesin-mesin atau dengan otomasi yang mungkin sudah terjadi saat ini ya Mbak Alif. Oke, nanti aku pengen tanya juga dong ke Mbak Alif gitu ya, mungkin untuk teman-teman yang rasa Mbak Alif aja udah mulai dari kuliah nih, sementara aku baru sadar ternyata kompetensi bentuk itu seperti itu gitu. Nah, mungkin dari Mbak Alif ada nggak sih Mbak gitu ya cara untuk teman-teman yang bisa dilakukan untuk mengasah kompetensi tersebut gitu ya di saat ini?
Ada banget. Ini tadi Kak Dila sempat spoiler juga nih. Karena nggak semua kampus yang ngasih fasilitas di mana alumni itu. Nah, ini teman-teman udah dikasih wadah nih melalui IKA gitu. Jadi pastikan untuk memanfaatkan itu sebaik-baiknya, bikin networking yang sebaik-baiknya juga. Kemudian juga sekarang udah dikenalin sama platform yang namanya Karirmu ya. Teman-teman bisa tuh nanti sepulang dari sini ngecek tuh di Karirmu itu sebenarnya ada program apa aja sih yang bisa diambil gitu kan. Mau cari yang gratis mungkin juga ada, yang berbayar juga ada. Cari aja sesuai kebutuhannya teman-teman, karena programnya pun juga udah dikurasi sama tim. Nah, atau itu juga yang paling mudah lagi tuh teman-teman bisa dimulai dari bikin aja action atau to-do list-nya. Kira-kira habis ini tuh teman-teman punya goals apa sih yang mau dicapai? Nah, dari goals itu teman-teman tulis kira-kira untuk mencapai ke sana aku butuh rencana apa, aku butuh ngelakuin apa aja gitu. Kalau udah kelihatan daftarnya itu kan enak ya Kak, kita mau ngapain itu. Misalnya setelah ini aku pengen deh mau ngelamar kerja di sini gitu. Nah, untuk sampai ke tahap itu kan dibutuhin beberapa persiapan tuh. Misalnya mulai dari upgrade CV ataupun mulai kayak upgrade, oh aku harus upgrade skill yang ini buat nunjang ketika nanti proses rekrutmen. Itu semua ditulis aja, dibikinin daftarnya. Jadi hal-hal itu bisa kita lakuin dari sekarang. Meskipun kita nggak bisa ngulang waktu, tapi saya percaya sih masih ada banyak hal yang bisa kita lakuin buat ngupgrade skill yang kita punya gitu, termasuk ikutan course di luar sana ataupun ngikutin acara-acara webinar seperti yang sekarang diadain di sini. Kayak gitu. Izin bertanya Kak, gimana caranya trik biar kita cepat dipromosikan sama supervisor? Oke, Halo? itu Iya, ya. halo Jadi Kak Anissa. iya ya, oke. Jadi bagaimana trik supaya kita cepat dipromosikan oleh supervisor gitu ya? Saat ini Kak Anissa posisinya staff. Iya. Oke, baik. Caranya kalau dari pengalaman saya, pertama karena kita ada di perusahaan yang beda-beda, biasanya perusahaan itu punya kebijakan atau aturan terkait promosi. Jadi yang pertama Kak Anissa harus lakukan adalah cari tahu dulu nih kriteria untuk kita bisa dipromosikan itu seperti apa. Karena bisa beda-beda gitu. Ada yang dari perusahaan swasta asalkan kita memenuhi promosi gitu. Tapi bicara di ASN atau di perusahaan yang lebih strict jenjang karirnya, itu biasanya ada kriteria minimal harus berapa tahun gitu. Nah, setelah Kak Anissa tahu kriterianya apa dan merasa sudah memenuhi kriteria tersebut, biasanya ada kriteria penilaian juga yang bisa kita lakukan. Paling gampang ya memang bekerja dengan semaksimal mungkin gitu ya, sesuai dengan kriteria atau penilaian tersebut. Terus yang ketiga, mungkin ini adalah sebuah aturan tidak tertulis, tapi coba bangun komunikasi sebaik-baiknya dengan supervisor atau atasan kita yang paling dekat gitu. Biasanya supervisor ya. Komunikasi apa? Maksudnya komunikasi dalam arti ketika ada ketika ada ide sumbangsih kita komunikasikan. Bukan dalam arti kita menjilat atau mungkin caper gitu ya, tapi memang bangun komunikasi secara profesional gitu, supaya memang kita dilihat punya kompetensi dan keinginan untuk memberikan kontribusi lebih terhadap perusahaan kita gitu. Semoga membantu Kak Anissa.